البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Irsyadus Sari, Syarah Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahmatullah alaih, yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru mengenai keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, bagian atas itu halaman 75. Wal imanu bis sirati ya'khudhu as-sirat man syaa Allah wa yujawwizu man syaa Allah wa yaskut fi jahannam man syaa Allah wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Masya Allah. Artinya, berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman dengan as-sirat, adanya sirat. As-sirat terjemahan bebasnya ada jembatan. As-sirat terjemahan bebasnya adalah jembatan. Hanya saja jembatan ini jangan dibayangkan seperti jembatan-jembatan yang ada di dunia. Kenapa? Karena kalau jembatan yang ada di dunia ini sekecil apapun kita masih bisa lewat. Bisa dipahami? Tapi jembatan nanti yang ada di akhirat kelak, as-sirat, itu bagaimana ukurannya? Adakku minas sya'r wa ahaddu minas saif. Lebih tajam daripada pedang, kemudian lebih lembut daripada rambut. Bayangkan. Lebih lembut, lebih kecil daripada rambut, kemudian lebih tajam daripada pedang. Sehingga logika kita tidak akan mampu untuk memahaminya. Yang bisa menolong dia untuk menyeberangi jembatan tersebut dengan selamat adalah amal saleh. Adalah apa? Amalan saleh. Ada di antara mereka yang menyeberang seperti kilatan petir yang sangat cepat. Ada yang menyeberang seperti angin. Ada yang menyeberang seperti orang yang naik kuda balap. Ada yang menyeberang dengan berlari. Ada yang menyeberang dengan berjalan kaki. Ada yang menyeberang dengan merangkak, dengan beraneka ragam keadaan mereka. Tergantung dengan apa tadi? Amalan mereka. Kita lihat apa kata beliau. Ya'khudus sirat man syaa Allah. Yang mana sirat jembatan tersebut akan mengambilnya siapapun yang Allah telah kehendaki, dan akan wayujawwizu man syaa Allah, dan orang pun akan bisa menyeberanginya. Yang bisa menyeberanginya adalah orang yang Allah telah kehendaki. Wa yaskut fi jahannam man syaa Allah, dan akan jatuh ke dalam neraka jahannam orang yang Allah telah kehendaki. Wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Lihat itu. Yang mana mereka-mereka ini orang-orang yang menyeberang memiliki cahaya-cahaya sesuai dengan kadar keimanan mereka. Semakin kuat imannya, semakin bagus imannya, maka dia akan semakin cepat untuk menyeberangi sirat tersebut. Jembatan yang
gambarannya adalah apa? Lebih tajam daripada pedang, kemudian lebih lembut daripada rambut. Allahumma salim salim. Itu doanya para nabi nanti. Jadi para nabi itu mendoakan ketika orang-orang menyeberang, mereka tidak ada doa lain kecuali apa? Doa yang mereka ucapkan, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Ngeri. Di bawahnya itu ada kalalib. Kalalib itu semacam apa? Semacam kail yang sangat besar, ujungnya bengkok, yang menyambar-nyambar. Faham ya? Nam kototif, sesuatu yang menyambar-nyambar. Mafhum? Naam. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah, aqul wa billahi taufiq, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua meminta at-taufiq. As-siratu huwa jisrun mamdud ala matnin nar. Jembatan ini adalah, atau sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas apa? Di atas api neraka. Di atas punggung api neraka, di atasnya gitu. Mafhum, dari bawahnya itu neraka bawahnya. Yamurru alaihi al-muwahhidun al-muslimun alladzina matu al-islam. Ini penting ini. Yang akan melewatinya adalah orang-orang muwahhidun, orang-orang ahlu tauhid, al-muslimun, dari kalangan kaum muslimin, alladzina matu al-islam, yang mereka mati di atas keislaman. Berarti orang kafir bagaimana? Orang kafir nggak perlu nyebrang, masuk langsung ke neraka. Orang kafir. Paham ya? Kita lihat nanti. Walam yusyriku billahi syirkan akbar. Dan mereka-mereka al-muwahhidun tadi, al-muwahhidun, orang-orang ahlu tauhid, dari kalangan kaum muslimin, yang mereka apa? Tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, tidak melakukan syirik akbar, yastaujib al-khulud finnar, yang bisa menghantarkan atau mengharuskan dia kekal dalam neraka. Bisa dipahami? Jadi yang akan melewati ini adalah orang-orang muwahhidun, ahlu tauhid, dari kalangan kaum muslimin, yang mereka mati di atas agama Islam, dan mereka tidak berbuat syirik dengan syirik akbar yang bisa menghantarkan ke dalam barakallahu fiik, neraka kekal abadi. Bisa dipahami ya? Bagaimana orang kafir? Ammal kuffar bi jami' anwa'ihim musyrikuna wa thanniyuna wa mulhidun. Adapun orang-orang kafir dengan seluruh aneka ragam mereka, jenis-jenis mereka, musyrikun, orang-orang musyrikin, wa thanniyun, para penyembah berhala, wal mulhidun, orang-orang yang menentang agama Islam, orang ateis, komunis atau yang semisalnya, wa ahlul kitab al-yahud wan nasara, dan juga ahlul kitab al-yahud wan nasara, wa ghairihim, dan selain mereka, atau wa ghairuhum, dan selain mereka, min anwa'il kuffar, dari jenis-jenis orang kafir, fahaula yusakuna ilan nari suqan, maka mereka langsung digiring ke neraka satu giringan. Lihat itu, langsungan. Wa tufattah lahum abwabuha as-sab'ah, kemudian dibukakan untuk mereka pintu-pintu neraka yang 7, wal a'yadu billah. Allahumma salim salim. Lihat. Bahkan apa? Bahkan pintunya sudah terbuka gitu loh. Beda ketika penduduk surga. Kalau penduduk surga itu begitu nyebrang itu nggak langsung bisa masuk. Masih ada pintu surga yang tertutup. Disitulah memerlukan apa? Syafaat. Siapa yang dikehendaki dan diberikan syafaat untuk bukaan pintu surga? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barulah kaum muslimun masuk. Yang paling pertama kali masuk adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari kalangan umat-umat yang ada. Tapi orang kafir, lihat, langsung digiring satu giringan ke neraka, wal a'yadu billah. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan orang-orang kafir mereka digiring, mereka diarahkan ke neraka Jahannam zumara, berkelompok-kelompok. Lihat. Hatta idza ja'uha, hingga ketika apabila mereka sudah mendatangi neraka tersebut, futihat abwabuha, pintu-pintunya sudah terbuka. Beda atau sama dengan surga? Antum baca nanti dalam surat apa? Az-Zumar. Kalau surga wa futihat, ada wawunya. Dan kemudian dibukakan pintu surga. Tapi kalau neraka, lihat, futihat abwabuha, pintunya sudah terbuka untuk menyambut mereka-mereka
orang kufar wal musyrikun dan yang semisal mereka. Wa qala fi suratil hijr laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maksum. Allahumma sallim. Lihat ini. Yang mana neraka itu memiliki 7 pintu. Masing-masing pintu di antara mereka ada bagian yang sudah ditetapkan. Ada bagiannya masing-masing. Paham ya? Nah, jadi ada 7 pintu. Nah, barakallahu fiik, masing-masing pintu tersebut, sudah ada bagiannya yang ditetapkan untuk si fulan, si alan, semuanya. Pelaku ini, pelaku itu, wal iyad billah. Falladzina kutibat alaihim syaqawah al-abadiyah wal khulud fin nar nastajir billah min dzalik. Maka orang-orang yang telah tercatat termasuk dari kalangan asy-syaqawah, orang-orang yang sengsara abadiyah, sengsara selama-lamanya, wal khulud fin nar, dan kekal dalam api neraka, nastajiru billah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal tersebut. Haula'i yusaquna ilan nar suqan tasuquhum khazanat jahannam. Lihat ini. Mereka akan digiring ke dalam neraka. Suqan, dengan satu giringan. Tasuquhum, yang akan menggiring mereka, khazanatu jahannam, penjaga neraka jahannam. Suqan, sekali giringan. Wa tasuquhumul malaikah, dan yang akan menggiring mereka juga para malaikat. Wa yadkhuluna fiha min abwabiha, dan mereka masuk ke dalam neraka jahannam dari pintu-pintunya. Kullu ahlil millatin wa aqidatin yadkhuluna finnar min babin wahid. Maka setiap ahlu millah, setiap pemilik agama, pemilik keyakinan, mereka akan masuk dalam neraka tersebut dari satu pintu. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Jadi masing-masing ada pintu tersendiri sudah untuk khusus ini. Tetapkan semuanya, mahdud, maksum mahdud. Sudah tetapkan batasannya. Naam, ditetapkan untuk kelompok ini, kelompok itu. Naam. Kita lihat ammal muslimuna fahaula'i yudrab lahumus sirat ala matni jahannam. Adapun mereka kaum muslimun, maka mereka ditancapkan di hadapan mereka as-sirat, jembatan, di atas punggung neraka jahannam, maksudnya di atas neraka jahannam. Mafhum? Fayamurruna alaihi ala qadri imanihim, maka mereka akan menyeberangi, melewati jembatan tersebut sesuai dengan kadar keimanan mereka. Wa awwal man yamur alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yakunu waqifan 'inda as-sirat yaqul rabbi sallim sallim. Dalam riwayat Allahumma sallim sallim. Dan yang pertama kali melewatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berhenti, berdiri di dekat jembatan tersebut seraya berkata, Rabbi sallim sallim, ya Allah ya Rabbku, wahai Rabbku, sallim sallim, selamatkanlah, selamatkanlah. Bahkan sebut dalam riwayat itu, masing-masing nabi mereka berdoa dengan doa ini untuk mendoakan umatnya tadi. Paham ya? Karena masing-masing nabi kan ada umatnya kan? Naam. Mereka masing-masing mendoakan Allahumma sallim sallim, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Hadis ini riwayat Muslim. Fayamurru ba'dhum kalamhil basar, maka sebagian mereka ada yang menyeberangi seperti kedipan mata. Lihat, kedipan mata cepat juga. Naam. Wa kal barqi al khatif, kemudian juga ada seperti apa? Naam barakallahu fi, kilatan petir yang menyambar. Paham ya? Maksudnya cepat sekali, kilatan petir. Biasanya kilatan petir itu kan ada cahaya itu kan, cepat sekali seperti itu. Wa karrih, ada yang seperti hembusan angin, seperti angin. Wa ka'ajawidil khail, dan seperti kuda balap. Wa kasa'ir rijal, dan juga seperti larinya orang. Larinya apa? Orang-orang. Jadi larinya orang, maksudnya orang lari lah, seperti orang lari. Wa minhum man yuharwil, ada juga yang merangkak. Paham ya? Naam. Wa minhum man yamshi, ada juga yang berjalan di antara mereka. Wa minhum man yazhaf, ada juga di antara mereka yang apa? Nah, barakallahu fiik, merayap. Paham ya? Naam. Yazhaf ala batnih, itu merayap di atas perutnya, merayap. Paham ya, merayap ya? Naam. Allahumma sallim sallim. Ngeri ini ya keadaannya ya. Kita lihat, wa 'ala sirat kalalib, kemudian di atas sirat tersebut
karena bawahnya neraka jahanam, di situ ada kalalib. Kalalib bukan anjing-anjing lah ya, ngartikan yang keliru. Kalau anjing itu akalib. Kalau kalalib jamak dari kalub. Kasyauqis sa'dan, bentuknya seperti duri sa'dan. Duri sa'dan itu duri yang ujungnya bengkok kayak kail. Antum tahu kail ya, pancing itu untuk mancing itu ya, ngeri menyambar-nyambar. Wa huwa syajarun lahu syaukah ma'kufah. Yang namanya sa'dan itu adalah pohon, suatu pohon yang memiliki duri yang bengkok ujungnya. Yuqalu laha al-uqayfa, dikatakan padanya al-uqayfa, tudrab min man umirat bih, yang akan menyambar siapapun orang yang diperintahkan untuk menyambar, untuk sambar. Wa tulqihi fi jahannam, kemudian setelah disambar, kalalib tadi akan mencampakkan dia, melemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Sambar dimasukkan dalam neraka jahanam. Wal iyadu billah. Waqad warada, dan sungguh telah datang riwayat annaha tusabbik bainan nas wal qidam atau wal qadam afan. Artinya apa barakallahu fiik? Bahwasannya kalalib tersebut merapatkan antara ubun-ubun dengan telapak kakinya. Jadi dilipat gitu. Paham ya? Ubun-ubun ini sama telapak kakinya diginikan, dilipat. Ngeri kan? Itu gambaran globalnya seperti itu. Jadi benar-benar menyambar gini. Nah, barakallahu fiik. Qala ta'ala yu'raful mujrimun bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Ini dalil pakai para ulama ini ya. Orang-orang jahat, orang-orang pendosa, orang-orang kufar dan semisal mereka akan dikenal dengan tanda-tanda mereka. Mereka diambil, disiksa dengan apa? Nawasi, itu bagian kepala depan, ubun-ubun itu, bagian ubun-ubun itu, wal aqdam, dan telapak kaki mereka. Maksudnya dibikin bersilang atau dibikin apa? Dilipat. Paham ya? Nah, antum bisa tahu gambarannya ya. Jadi, barakallahu fiik, awalnya berdiri dilipat gini. Sehingga telapak kakinya bertemu dengan kepala bagian depan itu. Wal iyad billah. Ngeri ini keadaannya ya. Wa hadza la yakunu illa bi kasr dhahr. Sahih. Hal seperti ini ketika orang dilipat itu tidak akan terjadi kecuali harus patah punggungnya. Iya kan? Sampai terlipat gini kan bisa patah punggungnya. Naam. Kata beliau, nasallahu salamah, kita minta Allah taala keselamatan. Sahih. Allahumma sallim sallim. Falladzina yamurruna 'alas sirat, maka orang-orang yang mereka melewati jembatan tersebut, wa yasqutuna minhu haula, dan juga di antara mereka ada yang jatuh berjatuhan. Yakhrujuna minan nar bisyafa'ati syafi'in, ada juga yang mereka keluar dari neraka dengan syafaatnya orang-orang pemberi syafaat. Jadi sudah jatuh, masuk ke dalam neraka, kemudian mereka juga keluar dari neraka tersebut dengan syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Ini berarti posisinya apa? Yang dapat syafaat ini orang-orang ahlul kabair. Ada orang kufar yang memang sudah penghuninya nggak akan bisa. Abu Talib saja itu walaupun dapat keringanan azab, itu bukan berarti terentaskan dari siksaan api neraka. Dia posisinya tetap di neraka kekal abadi selama-lamanya. Hanya saja mendapatkan keringanan azab. Itu Abu Talib. Mafhum. Jadi kalau antum mendengarkan atau melihat artikel seperti ini, di antara mereka ada yang keluar dari neraka dengan syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat, berarti bukan orang kafir mereka. Namanya kalau orang kafir yang udah penduduknya di situ nggak bisa keluar. Faham ya? Ini adalah orang-orang dari kalangan muslimun al-muwahhidun, pelaku dosa besar yang mereka masih memiliki benih-benih tauhid, benih-benih keimanan yang Allah Taala menghendaki untuk mengadab sesuai dengan dosa mereka, akhirnya Allah entaskan. Dan Allah Taala memberikan apa? Kaum muslimin, mukminin yang lainnya memberikan syafaat. Wa bi rahmatin arhamur rahimin, dan dengan sebab kasih sayangnya zat yang barakallahu fiik menyayangi orang-orang yang Allah Taala sayangi. Zat yang penyayang. Wa yatrahuna 'ala nahril hayah. Wa yatrahuna 'ala nahril hayah, kemudian mereka diletakkan di sungai kehidupan. Sudah diadab padahal. Sudah diadab jadi arang, jadi abu. Kemudian Allah Taala ambil mereka, dicelupkan ke dalam sungai namanya nahrul hayah, sungai kehidupan. Au nahrul hayah ya kan, atau sungai kehidupan.
ba'da ansaru himaman. Lihat ini. Setelah mereka menjadi semacam abu, udah hancur pokoknya. Paham ya? Wa ta'khudun nar kulla jismil insan al-musalli ma'ada mawadi'as sujud. Dan akan disambar dimakan oleh api setiap jasad manusia orang yang salat selain tempat-tempat wudu. Berarti orang yang salat pun ada yang diadab, ada. Nah, walaupun memang salat itu nomor satu, nah makanya perbaiki dalam masalah salat penting sekali. Paham ya? Bukan berarti orang yang salat enggak teradab. Banyak kan orang yang salat dikatakan celaka kan? Fawailun lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Karena orang yang salat itu tidak semuanya nah barakallahu fiik pasti diterima, tidak. Lihat salatnya dulu. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban dalam salat bagaimana, salatnya karena siapa, untuk siapa. Iya kan? Nah barakallahu fiik penting sekali. Lihat ini. Jadi orang-orang yang salat saja kalau dia berhak dan mendapatkan adab Allah Ta'ala itu termakan oleh api kecuali apa? Tempat-tempat nah barakallahu fiik anggota sujud. Paham ya? Anggota sujud itu jabhah, ini kening, dahi ini, kedua telapak tangan, hidung disyaratkan masuk juga, kemudian kedua lutut, kedua ujung kaki. Mafhum? Fayatis syafi'un, akhirnya datanglah para pemberi syafaat. Faya'rifunahum bimawadi'is sujud minhum. Akhirnya mereka para pemberi syafaat mengenal mereka dengan apa? Dengan tempat-tempat sujud yang ada di antara mereka. Maksudnya apa? Dengan anggota-anggota sujud yang apa? Yang tidak terbakar oleh api tadi. Mafhum? Naam. Wa haramun 'alan nar an ta'kula mawadi'as sujud minal muslimin ashabil kaba'ir. Penting ini. Dan haram atas neraka untuk memakan atau menyambar atau membakar mawadi'us sujud. Anggota barakallahu fik sujud. Paham ya? Anggota badan yang untuk sujud ini maksudnya disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota. 7 anggota badan ini maksudnya. Nam alal jabhah, di atas kening atau dahi, wa asyara bi yadihi ila anfih, kemudian beliau mengisyaratkan kepada hidungnya ila anfih, wal yadain, kedua telapak tangan, wa rukbatain, kedua lutut, wa atrafil qadamain, kedua ujung kaki. Mafhum? Itu dikenal mawadi'us sujud. Paham ya? Tempat-tempat yang digunakan untuk sujud. Mafhum? Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiik, dari kalangan kaum muslimin ahlul kaba'ir, maka Allah Ta'ala apa? Walaupun mereka diadab, namun ada anggota sujud tadi itu, tempat-tempat yang dia gunakan untuk sujud tadi itu tidak termakan oleh api. Fa idza turihu ala dzalikan nahar. Kemudian ketika mereka ini yang sudah sempat diadab, apabila mereka diletakkan di sungai tersebut, sungai apa tadi? Sungai kehidupan, nabatu fi, akhirnya mereka tumbuh kembali. Lihat, sudah dibakar, diadab waliyadzubillah ya, menjadi arang, menjadi abu, tapi begitu diletakkan di sungai kehidupan tadi, langsung tumbuh kembali. Nabatu fi, tumbuh mereka. Kama tanbutul habbah fi hamilis sail, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang dibawa oleh apa? Hanyutnya banjir. Biasanya di pinggir sungai itu ada biji-bijian yang terbawa oleh hanyutnya banjir, akhirnya apa? Tumbuh di pinggir sungai seperti itu. Mafhum? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Alam tara annaha tukhrat safra multawiyah." Artinya apa barakallahu fiik? Bukankah kau melihat bahwasanya penduduk neraka tersebut dari ahlul kaba'ir ya, akan dikeluarkan dalam keadaan mereka itu kuning dan tumbuh. Dalam artinya apa barakallahu fiik? Dimasukkan dalam sungai kehidupan akhirnya tumbuh kembali gitu. Paham ya? Rawal Bukhari wa fi riwayat Muslim, ala tarawnaha takunu ila al-hajar aw ila asy-syajar ma yakunu ila asy-syams usayfir wa ukhaydir. Artinya, tidakkah kalian memperhatikan atau melihat bagaimana barakallahu fiik, dia dipermisalkan seperti apa? Barakallahu fiik, batu atau pohon yang terkena oleh sinar matahari yang akhirnya menguning atau menjadi hijau kalau pohon-pohonan ya, yang misalkan masih terkena sinar matahari di pagi hari. Wa may yakunu minha ila dhil yakunu abyad,
Nah, ya. Jadi yang kepanasan dan yang tidak kepanasan itu kan kalau dipermisalkan seperti itu. Kalau sering kena kepanasan nanti akan menguning. Kalau pohon-pohonan yang tidak terkena panas yang sering itu akan hijau. Tapi ada juga apa? Wa may yakunu minha ila dhil, nam yakunu abyad. Ada juga di antara barakallahu fi yang dientaskan tersebut ibaratnya apa? Barakallahu ketika berada di teduhan ya. Nam yakunu abyad, dia putih. Faqalu, akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah ka'annaka kunt tara'a bil badiyah. Wahai Rasulullah, seakan-akan kau dahulu adalah pengembala kambing yang ada di pedalaman. Maksudnya apa? Maksudnya kok paham seperti itu gitu loh. Paham ya? Dipermisalkan seperti apa? Batu atau pohon. Paham ya? Nah, ibaratnya kalau kena panas, kena matahari, ada yang menguning, ya, kemudian ada yang di bawah teduhan itu putih misalkan, tidak rusak gitu. Qala fayukhrajuna kalu'lu' fi riqabihim al-khawatim. Masyaallah. Ya'rifuhum ahlul jannah haula utaqa'ullah alladziina adkhalahumul jannata bighairi amalin amiluh wala khairin qaddamuh. Artinya mereka dikeluarkan dari neraka, atau kalau kembali ke orangnya fayakhrujuna, mereka keluar dari neraka. Tapi kalau kembali ke mughirsiqah fayukhrajun, mereka dikeluarkan dari neraka ke lu'lu', bagaikan mutiara-mutiara. Fi riqabihim, yang ada di leher-leher mereka. Yang ada di leher-leher mereka al-khawatim, semacam tanda-tanda. Ya'rifuhum ahlul jannah, yang mengenal mereka adalah penduduk surga. Haula utaqallah, mereka adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Ta'ala. Alladzina adkhalahumul jannata, yang Allah telah masukkan mereka dalam surga. Bi ghairi amalin amiluh, lihat, tanpa amalan yang mereka lakukan. Wala khairin qaddamuh, tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Lihat, murni karena apa? Murni karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Makanya ada hadis qudsi, barakallahu fiik, Allah Ta'ala mengatakan inna rahmati ghalabat ghadabi, wa fi riwayah sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Bisa dipahami ya? Nah, perhatikan baik-baik, ketika orang berbuat kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Tapi ketika berbuat dosa dihitung satu. Seringnya seperti itu, seringnya ya, menunjukkan rahmatnya Allah Ta'ala itu mengalahkan kemurkaannya. Mafhum? Lihat, tidak beramal sedikit pun, tidak ada kebaikan yang dia persembahkan, tapi karena dia memiliki benih-benih tauhid, Masya Allah, memiliki keimanan dari kalangan muwahhidin, Allah Ta'ala entaskan mereka, selamatkan dari siksa api neraka. Mereka mendapatkan syafaat. Summa yadkhulul jannata wa yatabawwa'una manazilahum. Kemudian mereka masuk dalam surga dan mereka pun berlindung di tempat-tempat tinggal mereka. Naam, ba'da an tuhhiru wa nuqqu min danasid dzunub. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam surga dan mereka berlindung di tempat-tempat mereka itu semuanya setelah mereka disucikan, dibersihkan. Tuhhiru, disucikan, nuqqu, dibersihkan, min danasid dzunub, dari kotoran dosa-dosa. Danas itu kotorannya. Wa yakunu lahum 'alamatun tabqa 'alaihim zamanan tawilan, yang mereka memiliki tanda-tanda yang masih tetap tersisa di atas mereka waktu yang sangat panjang. Faya'rifuhum ahlul jannah, maka yang mengenal mereka adalah penduduk surga. Wa yaqulun, seraya mereka mengatakan haula'il jahannamiyun. Lihat, mereka digelari al-jahannamiyun. Kenapa kira-kira? Karena pernah masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi mereka ini yang dientaskan oleh Allah Ta'ala ini, dimasukkan dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Mereka pernah masuk dalam neraka jahanam, sudah dibakar menjadi apa tadi? Abu atau menjadi arang. Ternyata Allah Ta'ala entaskan mereka dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimasukkan dalam sungai kehidupan. Tumbuhlah mereka bagaikan apa? Nah, biji-bijian yang tumbuh, yang diterpa di bawah oleh apa? Nah, banjir di pinggir sungai biasanya. Mafhum? Nah, akhirnya mereka digelari apa? Jahannamiyun. Nah, haula'il jahannamiyun. Wa qad warada annahum fima ba'da, dan telah datang bahwasanya mereka setelah itu yas'alunallah, mereka minta kepada Allah Ta'ala an yuzil anhum tilkal alamah, agar mereka dihilangkan tanda tersebut. Fatazul anhum, akhirnya hilang dari mereka. Tanda apa? Tanda jahannamiyun, tanda mereka pernah masuk neraka jahanam. Paham ya? Tanda tersebut
mereka setelah masuk ke dalam surga minta kepada Allah Ta'ala agar dihilangkan tanda tadi. Akhirnya apa? Fatazul anhum, hilang. Wa qabla an yusallu wa qabla an yasilu ila sirat, dan sebelum mereka sampai kepada sirat, jembatan, yaktasimunan nur, mereka saling membagi cahaya. Lihat, yaktasimunan nur, cahaya saling berbagi di situ. Paham ya? Faminhum man yakunahu nurun yas'a baina yadayhi, maka di antara mereka ada yang apa? Ada yang memiliki cahaya yang dia berjalan di hadapannya. Masya Allah. Nah, di depannya kal jabal, seperti gunung, cahayanya seperti gunung. Orang kalau misalkan berjalan dengan senter yang kecil aja nyala sudah terang. Ini dia ini memiliki apa? Karena amalan yang dia miliki, akhirnya apa? Allah Ta'ala berikan padanya cahaya yang cahayanya seperti gunung besar, otomatis terang sekali itu ya. Naam. Wa minhum man yakun nuruhu kan nakhlah baina yadayhi, di antara mereka ada yang cahayanya itu bagian nakhlah. Apa itu nakhlah itu? Semacam pohon kurma. Paham ya? Naam. Nah, seperti itu. Jadi enggak terlalu besar. Paham ya? Nah, di hadapan mereka, wa minhum man yakun nuruhu misal rajul qa'im. Ada juga di antara mereka yang cahayanya seperti lelaki yang berdiri. Wa adnahum, dan yang paling rendahnya mereka, man yakun nuruhu sum'atun ala dhufri ibhami rijlil yumna. Di antara mereka yang paling rendahnya ada yang cahayanya itu hanya semacam barakallahu fik, sesuatu yang menyala di atas apa? Kuku jempol, kuku jari jempol kaki kanan. Wallah alam sebutnya seperti itu. Dhufr kuku, ibham itu kan jempol itu kan, rijlil yumna. Jadi seperti apa? Seperti ujung kuku, seperti apa? Seperti kuku jempol kaki bagian kanan. Berarti sedikit sekali cahayanya. Jadi pahami ya? Semacam lilin itulah. Karena kadang sum'ah ini maknanya lilin juga kalau diartikan secara global ya. Intinya kecil cahayanya. Tasyi'u lahu marrah, terkadang menyala, fayataqaddam, akhirnya maju, wa tantafi alaihi marrah, terkadang mati, fayaqif, akhirnya berhenti. Jadi maju ketika nyala, ketika mati berhenti. Maju ketika nyala, ketika mati berhenti. Jadi pahami ya? Nah, di bawah disebutkan di situ barakallahu fiik. Naam. Naqala Ibnu Katsir dzalika 'an Ibnu Mas'ud 'inda tafsir liqouli ta'ala yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Suatu hari yang kalian menyaksikan orang yang beriman lelaki maupun wanita yang apa? Cahaya mereka itu memperjalankan mereka di hadapan mereka. Paham ya? Naam. Mafhum? Kita lihat di sini. Amal munafiqun an-nifaq al-i'tiqadi, penting ini. Adapun orang-orang munafik yang nifaknya i'tiqadi, berarti ada nifak amali ya. Karena munafik itu terbagi menjadi dua, munafik yang nifaknya amali sama munafik yang nifaknya apa? I'tiqadi. Yang kafir yang mana? Munafik nifak i'tiqadi yang kafir. Bahkan tempatnya di mana? Di kerak api neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Adapun nifak amali itu yungsah, dinasihati. Jangan sampai terlarut-larut. Kalau sudah berlarut-larut tidak segera sadar, khawatir nanti naik menjadi nifaknya i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu apa? Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Dia secara zahirnya nampakkan masya Allah cinta dengan agama Islam, cinta dengan kaum muslimin, tapi di balik itu semuanya bencinya luar biasa. Bahkan ingin menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan agama Islam. Itu namanya nifak apa? Nifak i'tiqadi. Nifak amali yang sebutkan dalam hadis itu. Apa hadisnya? Nah, barakallahu fiik. Tanda-tanda orang munafik ada berapa? 3. Ayatul munafiqis salas. Tanda-tanda munafik ada, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dusta, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji mengingkari, wa idza tumina khan, dan apabila dia dipercaya berkhianat. Itu tanda-tanda nifaknya nifak amali. Belum dikafirkan ya, yungsah, dinasihati. Naam. Kita lihat, adapun orang-orang munafik nifak i'tiqadi fa haula yu'tuna nuran ma'al muslimin. Mereka masih dikasih cahaya bersama kaum muslimin. Summa yantafi' nuruhum, kemudian cahaya mereka padam seketika. Lihat. Padam. Naam.
Sampai-sampai mengatakan, "Ungduruna naktabis min nurikum." Tunggu kami. Kami akan mengambil cahaya kalian. Orang-orang yang beriman mengatakan, "Rabbana atmim lana nurana." Wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Jadi mereka orang munafik manggil-manggil orang yang beriman, Tunggu kami. Kami akan mengambil sedikit cahaya kalian. Lihat, pengennya istilahnya menebeng gitu loh. Tapi cahaya mereka mati. Mafhum? Nah, kita lihat sini. Fayaquluna lil muslimin mu'minin. Maka mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman dan orang muslimin, "Ungduruna naktabis min nurikum." Tunggulah kami. Tunggulah kami akan mengambil sepotong cahaya kalian. Wa fi qiraah anziruna, qiraah yang lain ya. Tunggulah kami. Naktabis min nurikum, kami akan mengambil sepotong cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kemudian dikatakan, kembalilah ke belakang kalian, carilah cahaya. Jadi kaum muslimin, kaum mukminin benci sudah. Wa yudrab bainahum, kemudian ditampakkan di hadapan mereka bisurin lahu bab, semacam pagar yang memiliki pintu, batinu fi rahmah. Secara tidak langsung di dalamnya itu ada semacam rahmat kasayang, wa dhahiru fi min qibalil adzab. Padahal apa? Barakallahu fiik. Padahal di balik itu semuanya adalah adab buat mereka. Mafhum? Wa bihadan nur yamurruna 'ala sirat. Dan dengan cahaya ini mereka berjalan di atas apa? Jembatan. Orang mukminun, orang muslimun. Orang munafikun ada cahaya dikit aja tapi mati, padam. Masuklah mereka nanti ke dalam neraka. Kita lihat, wa hadan nurul ladzi yaktasimunahu nurun hissi wa huwa badalun 'anil nuril ma'nawi alladzi istada'u bihi fid dunya. Penting ini bagus sekali faedah ini ya. Dan cahaya ini yang mereka yaktasimunahu, yang mereka berbagi-bagi ini adalah cahaya yang hissi, cahaya yang nampak, sebagai pengganti dari cahaya maknawi yang dahulu mereka mengambil cahaya tersebut di dunia. Cahaya apa? Al-Quran dan As-Sunnah, itu intinya. Jadi ketika di dunia dia mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai cahayanya, nanti di akhirat dia akan dapatkan cahaya yang hissi yang menyinari dia ketika menyeberang sirat. Semakin jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, semakin redup cahaya yang diharapkan. Waliyadzubillah. Mafhum? Allahumma sallim. Karena keadaannya ngeri, lihat ini. Ini bagus ya penjelasan Syekh Ahmad bin Yahya Najmi ya, dipermisalkan seperti itu. Jadi cahaya ini cahaya yang hissi nanti. Cahaya yang hissi yang benar-benar menyinari kayak lampu itu. Tapi ini sebagai pengganti cahaya maknawi yang dulu di dunia. Apa itu? Cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin kuat dia memegang Al-Quran As-Sunnah, semakin kuat dia mengambil cahaya hidupnya dengan Al-Quran Sunnah, itu nanti semakin terang cahayanya di barakallahu fiik, di atas sirat tersebut, jembatan tadi. Kita lihat, walladzi tushiru lahul ayah fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Syahidnya mana? Walakin ja'alnahu nuran nahdi biman nasya'u min ibadina. Akan tapi kami jadikan padanya cahaya yang kami akan menunjukkan dengannya orang siapapun orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka ila tahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau adalah orang yang mampu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu petunjuk apa? Ad-dalalah wal irsyad. Karena tidak ada yang mampu memberikan hidayah taufik kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai hanya hidayah ad-dalalah wal irsyad, mengarahkan, membimbing, mengajak kepada kebaikan. Terima alhamdulillah, belum terima doakan. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Faman istada'a bi nuril kitab sunnah fid dunya. Ini bagus penjelasan ini. Maka barang siapa yang mengambil cahaya dengan cahaya Al-Qur'an was sunnah di dunia, fattaba'ahu, kemudian dia mengikutinya, wa amila bihi, dan mengamalkannya, a'tahullah azza wa jal nuran hissiyan yaumil qiyamah hatta yamurra 'ala sirat wa yadkhulul jannah. Masyaallah, lihat ini. Ana artikan ini ya, bagus kan kalam beliau ini. Faman istada'a bi nuril kitab was sunnah fid dunya, maka barang siapa yang mengambil cahaya Al-Qur'an was sunnah di dunia, kemudian dia mengikutinya dan mengamalkan dengannya, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kepadanya cahaya yang hissi, cahaya yang benar-benar nampak, menyinari
di hari kiamat kelak, hatta yamurra 'ala sirat wa yadkhulul jannah, sampai dia bisa melewati, menyeberangi jembatan tersebut dan masuk ke dalam surga. Wa yanbaghi lil muslim an yakuna lahu hadzun min nuril hidayah alladzi ja'a bihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tamin wa sunnatin wa billahi taufik. Perhatikan, dan selayaknya bagi seorang muslim hendaknya dia memiliki bagian di cahaya hidayah tersebut yang dibawa, yang didatangkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah wabillahi taufik. Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, barakallahu fiik, as-sirat, jembatan tersebut bukan sembarang jembatan. Yang gambarannya naudzubillah min dzalik, lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada yang bisa menyeberangi, yang akan mendapatkan cahaya tadi. Cahayanya hissi atau ma'nawi nanti di akhirat? Hissi. Cahayanya benar-benar cahaya yang menyinari bagaikan lampu yang antum saksikan sekarang cahaya. Tapi ingat, itu orang akan mendapatkan cahaya selama di dunianya dia mencari cahaya maknawi. Apa itu cahaya maknawi? Dia menjadikan cahaya Al-Quran was sunnah sebagai penerangnya di dunia. Paham ya? Sehingga nanti di akhirat dia akan mendapatkan cahaya hissi yang akan menerangi ketika dia menyeberang atau berjalan di atas jembatan tersebut. Nasallahu azza wa jalla manihi wa karamih an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yudkhilana al jannata walhamdulillahi rabbil alamin.